Saat nama Purbaya Yudi Sadewa diumumkan sebagai Menteri Keuangan, publik terbelah. Satu sisi memuji rekam jejaknya sebagai ekonom senior. Sisi lain khawatir, apakah ia akan melanjutkan kebijakan yang business as usual. Faktanya, dalam bulan-bulan pertamanya, Purbaya tidak hanya melanjutkan, ia membuat gebrakan-gebrakan fundamental yang langsung menyentuh denyut nadi ekonomi rakyat dan mendapatkan acungan jempol bahkan dari para kritikusnya. Dari memburu 200 pengemplang pajak besar hingga mencarikan dana 200 triliun rupiah agar berputar di pasar, ada strategi cerdas yang dimainkan Purbaya. Inilah inside story di balik 4 gebrakan Menkyu Purbaya yang membuktikan bahwa birokrasi pun bisa bergerak cepat demi rakyat. Gebrakan pertama Purbaya adalah masterstroke finansial yang menyuntikkan energi segar ke perekonomian. Ia mencairkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah dari rekeningnya di Bank Indonesia atau BI dan menempatkannya ke bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara. Kenapa ini penting? Dana sebesar itu di BI pada dasarnya menganggur, tidak berputar di pasar. Purbaya ingin dana itu bekerja keras. Strateginya cerdas dan terikat syarat. Bank-bank Himbara diwajibkan menyalurkan dana ini menjadi kredit produktif khususnya ke UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah dan sektor real lainnya. Ada 2 larangan keras. Pertama, dana 200T ini tidak boleh mengalir ke konglomerat atau perusahaan besar yang sudah kaya. Dan yang kedua, dana tidak boleh dipakai bank hanya untuk membeli surat berharga negara atau SBN yang aman dan cepat untung. Ini adalah langkah pro-growth yang tegas. Purbaya menunjukkan bahwa tugas negara bukan hanya mengumpulkan uang, tapi memastikan uang itu sampai ke tangan rakyat yang paling membutuhkan stimulus, bukan hanya dinikmati segelintir elit. Di tengah isu bahwa pemerintah akan menaikkan pajak untuk menutupi defisit, Purbaya memilih jalan lain. Ia menunjukkan ketegasan dengan menargetkan ikan paus, pengemplang pajak. Gebrakan kedua adalah perintah langsung untuk memburu 200 wajib pajak besar yang tunggakan pajaknya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Total utang mereka mencapai 50 hingga 60 triliun rupiah. Tindakan ini disambut meriah oleh publik. Mengapa? Karena ini adalah isu keadilan. Selama ini, masyarakat kecil selalu dibebani dengan kepatuhan pajak yang ketat, sementara perusahaan atau orang kaya yang seharusnya membayar dalam jumlah fantastis seringkali lolos dari jerat hukum. Dengan menagih tunggakan yang sudah inkrah, Purbaya mengirim pesan jelas. Keadilan pajak ditegakkan dari atas ke bawah. Pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk menutupi lubang APBN, tapi akan memaksa mereka yang wajib dan mampu untuk membayar kewajiban hukumnya. Ini adalah reformasi pajak yang paling dibutuhkan publik, bukan perubahan tarif, tapi penegakan hukum yang adil. Gebrakan ketiga Purbaya menunjukkan keberpihakan yang sensitif terhadap isu sosial dan ekonomi mikro. Tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2026. Keputusan ini sangat populer dan berisiko. Cukai adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Namun, Purbaya menilai kenaikan tarif saat ini akan menimbulkan dampak domino yang lebih merugikan. Pertama, industri padat karya. Industri tembakau melibatkan jutaan tenaga kerja dari petani hingga buruh pabrik. Kenaikan cukai yang mendadak akan memicu PHK besar-besaran dan merusak mata pencaharian. Kedua, daya beli masyarakat. Purbaya ingin melindungi daya beli masyarakat di tengah potensi inflasi global. Kenaikan cukai berarti harga rokok naik yang akan menekan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Ketiga, rokok ilegal. Kenaikan cukai yang terlalu tinggi justru mendorong peredaran rokok ilegal yang merugikan penerimaan negara itu sendiri. Purbaya memilih kebijakan yang stabil dan prediktif, memberikan kepastian bagi industri dan melindungi masyarakat kelas bawah dari beban pungutan baru.
Ini adalah political will yang jarang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Gebrakan keempat Purbaya bukan soal uang, tapi soal mentalitas birokrasi. Ia menerapkan gaya kepemimpinan hands-on yang jarang terlihat pada Menko sebelumnya, mengawasi serapan anggaran kementerian dan lembaga secara langsung. Ini adalah gebrakan disiplin. Purbaya secara terbuka mengancam akan merealokasi anggaran dari kementerian atau Pemda yang serapan belanjanya lambat dan tidak efektif. Ia tidak menunggu laporan di meja. Ia bergerak. Mengapa publik mengacungi jempol? Karena ini menyentuh masalah klasik birokrasi. Dana yang tersedia, tetapi lambat dibelanjakan. Lambatnya serapan anggaran berarti dana publik tidak langsung dinikmati rakyat. Dengan ketegasan ini, Purbaya memastikan APBN bukan hanya disusun dengan baik, tapi dibelanjakan secara bertanggung jawab dan tepat waktu. Ini adalah langkah fundamental untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Dalam beberapa bulan, Menko Purbaya telah mengubah stigma dari penyaluran dana yang strategis, penegakan pajak yang tegas, hingga kebijakan cukai yang protektif. Ia telah membangun citra M4U. Namun, di balik semua gebrakan ini, tantangan terbesar Purbaya masih mengintai APBN 2026 dan beban utang negara. Bagaimana ia akan mendanai janji-janji politik besar seperti program makan bergizi gratis atau MBG tanpa membebani APBN secara berlebihan? Keputusan 200 triliun rupiah sudah dicairkan. Keputusan cukai sudah ditetapkan, kini mata publik tertuju pada seberapa efektif kebijakan hands-on Purbaya dalam mengatasi defisit yang terus melebar. Pertanyaan besarnya, apakah gebrakan-gebrakan ini cukup untuk menambal lubang keuangan negara, ataukah ia hanya memberi kita waktu bernafas sebelum harus mengambil keputusan yang jauh lebih pahit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka pembahasan dalam video ini, subscribe channel ini agar kamu bisa terus update analisis selanjutnya.